Mendengar firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini umat-Mu sudah berkumpul di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu dalam acara KKS kami. Berkatilah semua umat-Mu Tuhan, buka mata hati kami supaya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam kemenangan iman. Apa kabar saudara? Saya percaya semua kita sukacita malam hari ini berKKS di rumah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita dalam beberapa waktu ini tidak bertemu, tapi dalam roh kita boleh tetap bersatu dan kita boleh tetap bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam tempat yang berbeda-beda. Itu satu hal yang unik saudara. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan dalam KKS kita. Kenapa kita perlu lagi dengarkan firman Tuhan ini di dalam KKS? Nah saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di KKS ini adalah firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita di ibadah minggu kita ataupun di ibadah raya kita. Nah kenapa kita dengar lagi malam hari ini? Supaya kita boleh mengaplikasikannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu kita dengar bukan untuk dilupakan, tapi supaya kita bisa melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Nah tentunya dengan kita dengar lagi malam hari ini, maka kita akan saling membagi berkat, kita saling menolong, saling mendoakan untuk bisa mengerjakannya sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Puji Tuhan ya. Malam hari ini saya ingatkan kembali bagi kita, masih adakah yang ingat apa kebenaran firman Tuhan hari Minggu, apa judul firman Tuhan? Ya, saya ingatkan kembali, dikatakan sembuh karena percaya, pulih karena bertindak. Nah ini kita baca dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan atau kita boleh sama-sama membacakannya. Mari buka Alkitab saudara. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Mari bersama-sama dua ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus yang dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya. Luar biasa saudara, bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja lewat perwira ini. Inilah yang akan kita teladani, dan kita percaya juga kalau perwira ini ditolong Tuhan, saudara dan saya, kita di akhir zaman ini juga Tuhan mau tolong kita dalam segala situasi kita hari ini. Amin. Nah saudaraku, untuk dapat kita mengalami kuasa Tuhan, kesembuhan, pemulihan, jawaban doa, kerinduan-kerinduan hati kita, apapun itu yang kita rindukan daripada Tuhan. Nah saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus percaya seperti perwira ini, percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah bagaimana kita percaya? Percaya bagaimana yang dimau Tuhan? Apakah kita hanya percaya dalam mulut? Nah saudaraku, Tuhan mau kita memiliki percaya yang benar. Percaya yang benar adalah
percaya karena kita mendengar firman Allah. Tentulah perwira ini sebelumnya dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, kabar-kabar tentang Yesus, yaitu firman Tuhan. Dan imannya timbul, kepercayaannya timbul karena dia mendengar firman Tuhan. Nah, supaya iman kita timbul, kepercayaan kita timbul, mari kita senantiasa mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, biarlah itu menjadi milik kita. Karena banyak orang mengatakan dirinya percaya, tetapi sesungguhnya dia tidak memiliki percaya yang benar. Kalau orang percaya dengan sungguh-sungguh sama seperti perwira ini, dia mempercayai kuasa Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia tahu bahwa dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang dimuliakan. Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang layak dihormati. Dia Allah yang layak disegani. Dan dia sungguh-sungguh menaruh percayanya kepada Tuhan. Dan dia tidak sembarangan datang kepada Tuhan. Dia datang dengan hatinya yang sungguh-sungguh percaya. Dan kita melihat bagaimana nanti kuasa Tuhan bekerja. Yang kedua, datang pada Yesus dengan alasan yang jelas. Apa alasan kita datang kepada Tuhan Yesus? Apakah karena kita pandai? Apakah karena kita berpangkat? Apakah karena kita seorang yang berhasil, seorang yang kaya? Nah, saudaraku, itu bukanlah alasan yang tepat. Perwira ini memang dia seorang yang berpangkat, seorang yang terhormat, tetapi itu tidak menjadi dasar bagi dia untuk datang kepada Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Tapi dasar yang sesungguhnya adalah kasih dan pengorbanan. Nah, saudara kekasih, kita datang kepada Yesus karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga mengasihi kita. Dan kalau kita datang kepada Yesus adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa karena kita percaya kepada Tuhan dan kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita meminta kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang yang kita doakan. Nah, sama seperti perwira ini, dia mengasihi hambanya. Lalu dia datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong hambaku, dia sakit. Dia mengasihi hamba itu. Iman bekerja oleh karena kasih. Biarlah juga kita datang kepada Yesus dengan kita memiliki kasih. Dan kasih yang sempurna datang daripada Tuhan. Kalau kita ada di dalam Yesus, kasih Yesus ada di dalam kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan juga rela berkorban. Sama seperti Yesus tanda kasihnya kepada kita, dia rela berkorban. Nanti hari Jumat kita akan memperingati hari kematiannya. Dia mati untuk kita, dia mencurahkan darahnya bagi kita. Begitu juga halnya, kalau kita orang yang mengasihi Tuhan, pasti kita rela berkorban untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita rela berkorban untuk bisa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Contohnya malam hari ini kita mengorbankan waktu-waktu kita yang bisa kita gunakan untuk bersantai-santai, atau untuk boleh kita tidur, untuk boleh kita melakukan kegiatan yang lain, menonton. Tapi kita berkorban untuk kita mendengar firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara juga akan memberikan waktu saudara belajar firman Tuhan, membaca Alkitab tiap-tiap hari. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara juga akan memberikan waktu saudara untuk berdoa bagi orang lain. Haleluya. Ya, dan saudara kekasih, yang ketiga, datang pada Yesus dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati, dia pasti ditinggikan oleh Tuhan. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Berkat Tuhan selalu mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Mari kita belajar rendah hati. Perwira ini biarpun dia seorang berpangkat, seorang perwira, dia rendah hati. Dia tidak menganggap dirinya hebat. Dia tidak menganggap dirinya datang sama Tuhan karena kehebatannya. Tapi dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, tahu saya Engkau bersusah-susah datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia menyadari bahwa tidak ada apa-apanya dirinya dibanding dengan kuasa Tuhan. Tidak ada apa-apanya pencapaiannya, pangkatnya dibanding dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakannya, sepatah kata saja Tuhan katakan, maka hambaku itu akan sembuh. Amin saudara. Mari kita dengan rendah hati. Orang rendah hati mau datang sama Tuhan.
Orang rendah hati mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati mau berdoa. Orang yang rendah hati mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang rendah hati mau belajar firman Tuhan. Orang yang rendah hati mau sungguh-sungguh mendengarkan didikan firman Tuhan. Haleluya. Ya, biarlah kita didapati Tuhan orang rendah hati supaya kita ditinggikan. Dan yang terakhir, jadilah berkenan sama Yesus dan pulihlah. Bagaimana kita mengalami perkenanan Tuhan Yesus? Yaitu dengan kita patuh dan tunduk terhadap otoritas. Otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Perwira ini mengerti otoritas. Dia tahu bahwa otoritas tertinggi adalah firman Allah. Sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata. Dia tahu sepatah kata dari Tuhan Yesus itu jauh lebih berkuasa dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan, otoritas tertinggi dalam hidup kita. Mari kita menghormati otoritas tertinggi ini. Mari kita mempercayai otoritas tertinggi. Mari kita sungguh-sungguh alami kuasa daripada otoritas firman Tuhan ini. Sehingga kita tiap-tiap hari boleh mempercayai setiap perkataan firman Tuhan. Dan itu akan dijadikan kepada kita. Saat kita patuh kepada firman Tuhan, saat kita taat kepada firman Tuhan. Contohnya Tuhan katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Lalu kita setia beribadah. Tuhan katakan kepada kita supaya kita berdoa. Tuhan katakan kepada kita supaya kita beribadah, membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Maka kita juga adalah orang-orang yang patuh dan tunduk pada otoritas. Maka apa yang dialami oleh perwira, yaitu dia, mari kita semuanya memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami kuasanya. Kita akan mengalami jawaban doa kita. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Di hari-hari ini kita butuh mujizat Tuhan. Kita butuh mujizat Tuhan untuk pemeliharaan hidup kita. Mari saudara dikasih, kita praktekkan firman Tuhan ini. Nanti setelah kita dengar firman Tuhan ini, setelah kita berdoa, saudara bagi berkatlah satu dengan yang lain. Apa yang memberkati saudara secara pribadi? Apa yang mau saudara praktekkan dalam hidup saudara? Mari bagikan. Mari kita sama-sama berkata bahwa aku mau melakukan firman Tuhan ini. Bagikan satu dengan yang lain anak firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Hamba-Mu sudah mengingatkan kembali anak-anak-Mu untuk boleh Tuhan kami mempraktekkan firman-Mu. Berkatilah semua umat-Mu di dalam KKS ini Tuhan. Kuberkati semua umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Supaya mereka sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pemulihan-pemulihan. Doa-doa mereka Kau dengar Tuhan. Doa-doa mereka Kau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.